Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bintoro Corp. Teman-teman, di kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang salah satu gangguan pada bagian dari rumah. Bagiannya apa? Jadi bagiannya itu plafon. Nah, plafon atau langit-langit atau ceiling ini adalah bagian teratas gitu ya, atau bagian paling atas dari ruangan di rumah teman-teman. Nah, gangguannya salah satunya itu adalah plafon yang berjamur. Jadi tumbuhnya jamur pada plafon pada bagian atas dari ruangan di rumah teman-teman. Kira-kira apa penyebabnya ya? Yuk langsung aja kita bahas. Jadi kalau misalkan plafon di ruangan atau di rumah teman-teman itu sudah berjamur, itu tandanya ruangan atau rumah teman-teman itu sudah butuh yang namanya maintenance. Nah, plafon yang berjamur ini bisa disebabkan oleh lembab atau basah dari atas plafon. Nah, biasanya di atasnya plafon itu bisa jadi langsung genteng gitu ya, berarti ada kebocoran dari genteng sehingga airnya itu menggenang di plafon atau sampai kepada plafon yang membuat plafon lembab dan basah sehingga tumbuh jamur. Atau bisa juga di atas plafon itu ada pipa-pipa plumbing gitu ya, ada instalasi-instalasi air dan di situ ada kebocoran sehingga airnya itu kemudian jatuh ke plafon yang menyebabkan plafon menjadi basah dan lembab sehingga tumbuh jamur pada plafon. Selain itu teman-teman, plafon bisa berjamur juga akibat dari lembabnya ruangan karena tidak adanya ventilasi atau tidak maksimalnya ventilasi dan pencahayaan yang masuk ke dalam ruangan sehingga ruangan menjadi lembab dan menimbulkan jamur pada plafon. Nah teman-teman, bentuk plafon yang jamuran itu kayak yang di atas saya ini nih teman-teman ya. Wah, jadi ruangan ini ternyata memiliki plafon yang jamuran. Teman-teman bisa melihat ada bercak-bercak hijau yang gelap gitu, ke hijau-hijauan yang gelap sampai ke hitam-hitaman gitu ya teman-teman ya. Dia tumbuh bercak-bercak di area-area yang lembab atau area-area yang terkena air. Jadi kalau misalnya teman sentuh itu plafonnya itu ada kayak basah-basah gitu teman-teman. Gitu ya teman-teman. Jadi bentuknya seperti atas ini, teman-teman bisa lihat detailnya. Bercak-bercak muncul pada permukaan plafon gitu ya teman-teman. Dan itu adalah jamur teman-teman. Nah, plafon yang berjamur juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Apalagi kalau misalkan ruangan ini dipakai untuk kegiatan sehari-hari gitu ya. Jadi misalnya di rumah teman-teman ada ruangan seperti ini yang plafonnya berjamur, digunakan untuk kegiatan sehari-hari, ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan untuk penggunanya atau untuk teman-teman gitu ya. Kok bisa sih menyebabkan gangguan kesehatan? Jadi teman-teman, ketika ada jamur gitu ya di ruangan kita, di ruangan yang lembab apalagi gitu ya, kemudian di plafon gitu ya, contohnya seperti ini, di plafon ada jamur, itu bisa menyebabkan atau menciptakan mikroba atau bakteri-bakteri yang bisa mengganggu kesehatan. Kalau misalnya itu terkena kepada bagian tubuh teman-teman, baik itu terhirup atau tersentuh gitu ya, atau tertelan gitu ya, tertelan secara tidak sengaja, mikroba atau bakteri-bakteri ini itu bisa menyebabkan alergi gitu ya. Kalau misalnya menyentuh kulit bisa menyebabkan alergi, apalagi buat teman-teman yang memiliki kulit yang sensitif gitu ya teman-teman ya, bisa menyebabkan alergi, kemudian bisa menyebabkan iritasi pada indera. Contohnya kalau misalkan kena mata gitu ya, mikroba atau bakterinya itu kena mata, itu bisa menyebabkan iritasi pada indera teman-teman dan juga pada tenggorokan atau bagian pernafasan teman-teman. Apalagi kalau misalkan teman-teman itu menghirup spora atau menyentuh spora dari jamurnya itu bisa menyebabkan gangguan pernafasan maupun gangguan tenggorokan gitu ya teman-teman ya. Jadi itu kenapa plafon yang berjamur itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan buat pengguna ruangan atau buat teman-teman di rumah. Oke teman-teman, kalau misalkan di rumah teman-teman plafonnya itu sudah terlanjur jamuran, teman-teman harus langsung cek kira-kira jamurnya ini dia
penyebabnya apa gitu ya. Bisa jadi penyebabnya itu apakah pipa bocor, apakah genteng yang bocor. Teman-teman harus cek di atasnya gitu ya, di bagian atas dari plafonnya itu teman-teman harus cek kira-kira apa penyebabnya. Kalau misalkan dia memang nggak ada basah atau nggak ada lembab dari atas, berarti dia lembabnya dari ruangan gitu ya, karena ventilasinya yang kurang. Nah, setelah tahu penyebabnya, teman-teman harus segera lakukan maintenance dari plafon teman-teman. Sehingga teman-teman memiliki plafon yang baru dan tidak berjamur, teman-teman. Sehingga ruangan rumah dari teman-teman bisa menjadi lebih sehat lagi. Nah, kalau misalnya nggak mau ribet, teman-teman langsung hubungi kita aja di Bintoro Build untuk merenovasi atau memperbaiki, melakukan maintenance dari plafon teman-teman yang berjamur. Bisa langsung hubungi kontaknya yang di bawah ini ya teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini tentang plafon yang berjamur. Teman-teman kalau misalkan punya pertanyaan lebih lanjut mengenai pembangunan atau seputar renovasi rumah, atau mungkin bagian-bagian mana lagi yang perlu di maintenance dan apa penyebabnya, bagaimana cara maintenance-nya, teman-teman langsung tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel Bintoro Corp kalau teman-teman gak pengen ketinggalan video-video kita selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.